Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu, akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching bersama saya, Kumaidi dari SMA 1 Lobener. Saya Fatul Arifin dari UPTD SDN 1 Karanganyar. Dan saya Ismatullah dari UPTD SDN 2 Majasi. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Humaydi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik Pak Humaydi, hari ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Humaydi. Pertama-tama kita nanti akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian pada coaching kita hari ini nanti coach dan coaching akan saya amati. Kemudian diamati sesuai dengan nilai atau rubrik penilaiannya. Kemudian sudah itu, apakah nanti coaching yang diberikan oleh Pak Humaydi itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan selanjutnya apakah Bapak memberikan pertanyaan untuk Bapak kepada coaching atau tidak? Semua nanti akan saya observasi ya. Dan jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya, setelah kita ketahui bersama ini seperti pencitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan ini tentang kompetensi apakah yang akan Pak Humaydi kembangkan pada coaching kali ini. Baik Pak, terima kasih. Kompetensi inti yang saya akan kembangkan yang pertama yaitu menerangkan aktif. Oke. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik ya. Kemudian yang terakhir, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Humaydi dalam proses coaching kali ini. Indikator yang saya dapat dari proses coaching kali ini yaitu indikator dari coaching kali ini yaitu masalahnya tentang tentang olahraga antar kelas. Nanti Pak sekolah kami Pak Humaydi punya indikatornya adalah komunikasi solusinya mulai dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Baik, demikian dulu ya Pak Humaydi observasi kali ini. Silakan Pak Humaydi melakukan proses coaching. siap. Terima kasih. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Isma bisa. Untuk Pak Isma sendiri bagaimana? Terima kasih Pak Isma. Tujuan Pak Isma ke sini? Iya, saya bermasalah dari ujian UPTD SDN 2 Majasi. Setelah saya mengoreksi dari hasil ujian murid saya, para murid mengalami penurunan
penurunan yang begitu signifikan, anjlok ya nilainya. Padahal nilai harian mereka itu bagus, nilai harian mereka itu sangat bagus. Keaktifan juga dari hasil penilaian harian semuanya bagus. Tapi permasalahannya kenapa mereka itu ketika setelah melaksanakan ujian mengalami skor yang sangat turun drastis, sangat signifikan. Ya, karenanya saya datang ke Homed ingin menanyakan bagaimana yang harus saya lakukan agar anak didik saya permasalahan ini tentang penurunan nilai skor ujian. Untuk kedepannya yang harus saya lakukan itu seperti apa? Baik, Pak Is, terima kasih. Berarti Pak Is kita dapat pengalaman mengenai siswa yang mengalami penurunan pada saat ujian sekolah, ujian SMK. Menurut saya, apakah Pak Is sudah melakukan 3 penilaian yang Pak Is lakukan, yaitu penilaian kognitif, penilaian afektif, kemudian penilaian psikomotor? Apakah Pak Is sudah melakukan 3 penilaian tersebut ataukah masih belum ada gambaran? Kalau Pak Is ceritakan kalau sudah melalui 3 tahapan itu bagaimana harapan Pak Is kalau belum coba lakukan 3 tahapan penilaian tersebut, Pak? Ya, betul. Untuk penilaian yang sudah saya lakukan, kiranya menurut saya sudah semuanya dari kognitif dan psikomotorik. Nah, saya juga melaksanakan penilaian tersebut. Oleh karenanya mungkin yang dialami oleh murid saya dari kesiapan belajar untuk menghadapi, terutama untuk menghadapi ujian. Karenanya saya akan lebih giat lagi untuk memotivasi anak didik saya supaya mereka tidak kejar hidup semalam. Oleh karenanya mereka harus lebih mempersiapkan lagi dalam menghadapi ujian, terutama sebulan atau kurang lebih minimalnya 2 minggu sebelum dilaksanakannya. Mereka harus lebih giat, saya harus memberikan kisi-kisi, juga harus namanya itu tryout, melakukan tryout, lebih banyak latihan supaya mereka lebih siap lagi dalam menghadapi ujian. Seperti itu. Oke, baik, Pak Is, sangat bagus sekali karena Pak Is sudah melakukan 3 tahapan penilaian sesuai dengan Pak Is sudah dilakukan, yaitu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian harapan Pak Is sudah melakukan persiapan. Jadi siswa yang dibebani Pak Is itu tidak sistem kebut semalam, itu melakukan proses persiapan yang matang apabila melakukan ujian. Jadi yang saya pengen tanyakan, harapan Pak Is sudah jelas, kemudian tahapan skala seandainya posisi Pak Is angka 1 sampai 10, posisi Pak Is di nomor berapa? Posisi saya di nomor 6. Posisi Pak Is di nomor 6. Saya di nomor Tolong 6. dikatakan kenapa bisa berada di posisi 6 tersebut. Mungkin dari posisi 6 itu tadi mungkin entah dari murid saya yang ketika menghadapi ujian mereka itu lupa dengan mata pelajaran yang pernah saya berikan sebelumnya,
Kemudian mungkin dari dukungan, pertama dukungan dari orang tua, dukungan eksternal dari orang tua, karena mungkin orang tua membiarkan anak didiknya, membiarkan anaknya itu sibuk bermain di dalam di lingkungan rumahnya. Padahal saya sendiri di sekolah sering juga menggendong-gendongkan, memberi semangat, ayo anak-anak, ini sudah waktunya mau ujian, lebih ditingkatkan lagi dalam belajar, lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan latihan-latihan. Ayo yang sekiranya belum paham dengan mata pelajaran bisa dikonsultasikan atau bisa dibimbingkan dengan saya sebagai guru wali dari kelas ya, di kelas 2 di kelas 2. Untuk itu, dari itu ya mungkin dari saya gimana. Kemudian usaha yang dilakukan tadi sudah melalui pendekatan dengan orang tua, siswa, kemudian sudah melakukan persiapan yang matang bisa menghadapi ujian. Kemudian ada tiga rencana PAIS ke depannya apabila mengalami penurunan kembali yang dilakukan siswa pada saat ujian. Jadi rencananya ke PAIS yang dilakukan itu apa untuk antisipasi siswa yang mengalami penurunan nilai tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali Pak. Ya. Mungkin untuk kedepannya saya akan tadi lebih memotivasi lagi anak-anak saya dengan belajar. Kemudian saya akan lebih melakukan pendekatan personal yang lebih dekat kepada anak didik, terutama untuk persiapan dalam menghadapi ujian. Juga saya akan melakukan pendekatan kepada wali dari orang tua siswa supaya anak-anak itu di rumah jangan sampai kebanyakan bermainnya daripada untuk belajar, terutama dalam menghadapi ujian. Terus juga saya akan lebih memantau lagi anak-anak dalam belajar, terutama karena ini permasalahannya dalam ujian ya, nilai yang sangat turun, yang sangat signifikan. Berarti saya juga harus memantau lebih intens lagi, lebih sering lagi ketika anak didik saya, terutama dalam memahami mata pelajaran yang mereka sekiranya belum dipahami. Karena itu saya akan lebih intens lagi untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak. Jadi ya. Oke, baik, rencana PAIS yang sudah dilakukan sudah sangat baik dalam pemantauan penilaian yang menurun. Kemudian komitmen apa yang dilakukan PAIS untuk menyikapi nilai yang menurun terhadap siswa tersebut. Komitmen saya untuk menghadapi permasalahan nilai yang mengalami penurunan, itu saya akan lebih mungkin mengubah gaya belajar, gaya pengajaran, juga gaya belajar mereka supaya mereka itu menarik antusias dari anak didik saya dalam memahami pelajaran. Saya akan membuat pembelajaran atau model pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih nyaman terhadap murid. Kemudian sekiranya mereka itu tidak lupa ketika menghadapi ujian, materi yang disampaikan oleh saya itu mereka masih bisa tersimpan dalam otak mereka. Makanya saya akan giat lagi untuk memotivasi dan memberikan
pengajaran yang sekiranya menarik dan nyaman. Saya coba. Oke, terima kasih Pak Is sudah banyak lebar, apa yang sudah dilakukan, dan usaha-usaha, rencana, solusi, dan komitmen terus. Oke, saya berusaha merefleksi Pak Is apa sudah ditemukan, apa belum permasalahan yang Pak Is lakukan dalam coaching kali ini. Ya, alhamdulillah setelah saya bertukar pendapat di Komet, ada pencerahan, mindset saya dalam belajar, dalam mendidik, saya mendapat nilai yang sangat bagus karena yang saya alami sekarang ini yaitu mengalami penurunan ketika ujian. Padahal kalau saya perhatikan nilai harian anak didik saya itu semuanya bagus, karena saya juga mungkin pelajaran yang saya kasihkan kepada saya itu lebih gimana, tapi mungkin permasalahannya karena lupa kita melaksanakan ujian, apakah itu dari grogi atau dari medsos serta dalam ujian itu. Oke, terima kasih Pak Is sudah ditemukan solusinya. Kemudian perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini, perasaannya bagaimana? Perasaan saya alhamdulillah sangat mendapat pencerahan, mendapatkan inspirasi dari Pak Ahmed yang sudah memberikan saya saran. Alhamdulillah bisa bertukar pendapat dengan saja Terima kasih Pak Is atas waktu bicara ya. Mudah-mudahan permasalahan yang Pak Is tadi selesaikan, kemudian siswa yang mengalami penurunan pada saat ujian bisa cepat diselesaikan dengan ada saran-saran dari saya, dan kemudian Pak Is sudah menyimpulkan bahwa lebih dekat lagi dengan siswa, kemudian bisa komitmen lagi dengan siswa apabila siswa mengalami penurunan pada saat ujian. Itu aja dari saya Pak Is. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sukses terus Pak Is. Semangat, Pak. Assalamualaikum Pak Humedi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana tadi sudah melaksanakan proses coaching? Rasanya gimana? Alhamdulillah Pak Fatul, tadi saya sudah melakukan coaching, rasanya sudah bisa membantu teman saya Pak. Lega. Alhamdulillah ya. Baik, tadi sudah melakukan coaching. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak yang pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Pak Humedi tadi pada saat coaching bersama Pak? Terima kasih Pak Fatul. Saya sudah melakukan coaching dengan alumni kita, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alumni tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Yang baik, yang menurut saya sebagai observer, yang terlebih tadi proses coaching yang tadi dilakukan oleh Pak Humedi bersama Pak Ismatullah sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sudah sesuai Pak dengan kita ya. Dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ismatullah, sehingga Pak Ismat tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Is gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup tentang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Humedi berdasarkan hasil melakukan coaching ini?
terima kasih Pak Fatul. Kompetensi yang ingin saya lakukan Pak, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan bisa membantu rekan-rekan saya yang menghadapi permasalahan untuk melakukan coaching lebih baik lagi. Luar biasa ya Pak Muhyiddin ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Muhyiddin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umet. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ais pagi ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Umet. Pak Umet gimana? Alhamdulillah Pak Ais, untuk hari ini saya sangat baik untuk bersingkat waktu. Sebelum kita melakukan coaching kali ini Pak, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang grafik penilaian kita hari ini. Yang pertama, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan grafik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tingkat atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan kompetensi inti, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya akan tanyakan kepada Bapak Pak Ismatullah, kompetensi inti yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini apa? Baik, Pak Umet, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan pada coaching kali ini yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Mas Ais untuk kompetensi inti yang Pak Is ambil, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Is coaching kali ini? Indikator yang ingin saya temukan dalam coach kali ini yaitu saya ingin coach saya kali ini mendapatkan solusi dari coaching yang akan Bapak lakukan. Baik, terima kasih Pak Is untuk observasi kali ini. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Umet atas coachingnya untuk saya. Assalamualaikum Pak Isma. Waalaikumsalam Pak Fatul. Gimana kabarnya Pak Fatul? Baik sih Pak. Cuman ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Oh ya, gimana kabar Pak Isma nih? Sudah menanyakan ke saya. Ya, alhamdulillah saya juga sangat baik. Oh iya Pak Fatul, kedatangan di sini ada apa ya? Iya, ini Pak, saya lagi ada sedikit yang saya pikirkan nih Pak. Ada masalah di sekolah saya. Jadi ini di sekolah saya itu saya melihat anak-anak itu kayak kurang hati-hati atau kurang apa ya terkait kebersihan sekolah itu. Sedangkan kan sekarang mau masuk musim hujan ya Pak ya. Dan beberapa hari yang lalu kan sempat hujan tuh di sekolah. Saya cukup prihatin gitu ya melihat kondisi sekolah saya gitu. Kalau di kelas saya sih
aman Pak, kelas saya itu udah cukup bersih, di laci juga udah nggak ada sampah, tapi saya melihat di kelas lain masih ada gitu anak-anak yang suka menyimpan sampah itu di laci mereka. Dan yang kedua, saya juga melihat banyak sampah di lapangan itu Pak. Di halaman sekolah itu banyak itu, karena setiap istirahat itu anak-anak suka bermain bola gitu Pak, dan mereka sambil bawa jajan, bawa kue, bawa apa gitu, dan ketika saya makan buang sampahnya tidak ada tempat sampah, tidak pada tempatnya, tapi mereka buang asal gitu. Saya cukup khawatir dengan kondisi saat ini Pak. Terima kasih Pak Fatul. Tujuan Pak Fatul di sini itu tentang itu ya Pak ya, kelas yang lain yang sekiranya Iya, saya kurang pengen, kesadaran dalam menjaga kebersihan ya Pak ya. saya pengen cari solusi itu Cari Pak solusi, terkait masalah ini. Iya, mungkin Pak Fatul apakah sudah melakukan kolaborasi dengan guru yang lain atau dengan penjaga sekolah dan kepala sekolah agar para siswa ini sekiranya lebih ditumbuhkan rasa kesadaran dirinya dalam mengelola sampah. Sudah sih Pak, sudah banyak yang sudah saya lakukan, termasuk berkolaborasi juga dengan wali kelas yang lain gitu Pak. Jadi saya pernah ngobrol lah, diskusi dengan wali kelas lain tentang menjaga kebersihan ini. Tapi hasilnya saya lihat masih belum terlalu signifikan gitu Pak ya. Jadi saya masih memikirkan apa gitu ya solusi masalah ini. Anak-anak juga sudah saya edukasi sih di kelas, cuman memang saat ini anak-anak generasi yang lain gitu belum sempat saya ini kan, karena saya masih merasa mereka punya kualitas di sini. Betul sekali Pak Fatul. Seharusnya ini tanggung jawab bersama warga sekolah ya, menurut saya. Ya, bukan berarti Pak Fatul karena memegang kelas yang lain Iya. sehingga Pak Fatul tidak mengindahkan Iya. kelas yang lain juga, enggak begitu. Karena kita ini warga sekolah, Iya. berarti kita juga harus saling bertanggung jawab, terutama dalam menjaga kebersihan. Oke Pak Fatul ya. Saya ingin bertanya Pak Fatul, kiranya skala potensi dari 1 sampai 6 yang sudah Bapak usahakan, kira-kira dari 1 sampai 6 itu dari 1 sampai 10 itu nomor berapa Pak? Mungkin saat ini masih di level 6 kondisi kebersihan di sekolah saya. Dan saya harapannya sih pengen naik sih pas sekitar 8 gitu ya. Baiklah kalau 10 emang susah kan, nggak bisa instan ya Pak ya. Harus bertahap. Ini bagus Pak Fatul. Dengan harapan dan usaha Pak Fatul, semoga apa yang Pak Fatul inginkan yaitu bisa menumbuh kembangkan kesadaran anak didiknya terutama dalam kebersihan. Semoga bisa dikembangkan dan bisa diantisipasi. Untuk rencana dan solusi berikut langkah-langkah Pak Fatul ke depannya bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Seperti itu sih Pak yang ingin saya tanyakan ke Pak Risma gitu ya. Saya kira-kiranya apa gitu ya solusi yang tepat untuk saya. Tapi saya sempat terpikir nih Pak, dalam benak saya gimana ya kalau saya selain memberikan edukasi kepada anak-anak, terus mengingatkan mereka setiap waktu gitu, dan berkolaborasi dengan guru lain, saya ingin mengutarakan video karena saya lihat ini mungkin akibat karena anak ini nggak buang sampah selama ini, mungkin karena anak itu kesadarannya kurang mungkin ya kayak, dan yang kedua mungkin karena mereka nggak tahu gitu dampaknya apa. Jadi saya berencana sih Pak supaya mereka sadar gitu ya dan mereka tahu dampaknya. Saya ingin memberikan video pembelajaran edukasi terkait tentang bahaya dari membuang sampah sembarangan itu. Dan juga saya ingin memanggil narasumber juga sih Pak. Kebetulan ada orang tua murid yang bekerja di LH. Jadi saya manggil narasumber
dan narasumber bisa memaparkannya nanti kepada anak-anak di sekolah saya. Terus Pak Wakil itu sangat langkah-langkah dan rencana yang sangat bagus dari Pak Fatul, sangat oke sekali untuk dilakukan oleh Pak Fatul. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Fatul, bagaimana nanti untuk tanggung jawab serta komitmen Pak Fatul dalam membenahi permasalahan ini? Jadi komitmen saya nanti mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan apa namanya kepala sekolahnya Pak ya, karena walau dia masih juga kepala sekolah kita mampu kebijakannya. Jadi apabila sekolah itu kepala sekolah juga ini, saya yakin itu semua warga akan ikut serta. Jadi tidak hanya guru saja, tapi semua warga mulai dari TU sampai semuanya lah anak-anak. Jadi juga nanti bisa berkolaborasi dengan orang tua juga. Baik, dari permasalahan ini Pak Fatul sudah menemukan solusinya ya, untuk bisa membenahi lebih baik lagi. Semoga kedepannya Pak Fatul akan lebih bisa lagi dalam mengusahakan dan membenahi masalah sampah dan di kelas lain itu. Semoga mereka juga dapat petunjuk ya, dapat pencerahan dengan Bapak memberikan edukasi. Semoga ini konsisten ya Pak ya pada anak didiknya ya. Refleksi menurut saya yaitu karena Bapak sudah semangat dalam mengedukasi anak didik, dan karena ini tentang sampah ya, sampah itu adalah sumber penyakit ya, dan memang harus kita lakukan sedini mungkin, jangan dinanti-nanti Pak, karena ini bisa menyebabkan berkembangnya penyakit, apalagi sekarang mau masuk musim penghujan Pak. Kita juga harus lebih tinggi lagi, lebih motivasi lagi kepada anak didik supaya mereka ada kesadaran diri dalam menjaga kebersihan Pak. Oleh karenanya dengan Bapak selalu memberikan motivasi, selalu memberikan arahan, selalu memberikan arahan kepada anak didik, semoga kedepannya bisa Pak Fatul membenahi sampah yang sangat mengganggu keindahan di sekolah Bapak. Itu saja coaching yang bisa saya sarankan kepada Pak Fatul. Mudah-mudahan Pak Fatul diberikan kemudahan dalam jalannya sebagai guru di sekolah Bapak. Terima kasih nih Pak, sebelumnya saya jadi dapat mendapatkan pencerahan pagi hari ini. Semoga saya bisa melaksanakannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fatul, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmed. Baik Pak, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Isma. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Isma lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Pak Isma Tullo? Baik Pak Ahmed, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alumni kita dan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab sehingga alumni tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baik, Pak Isma, menurut saya sebagai observer, terlebih tadi proses coaching dengan Pak Isma sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alumnya sesuai dengan alumni kita, dan Pak Isma juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Isma sehingga Pak Isma menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup,
kompetensi, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan. Baik Pak Muhammad, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu yang saya inginkan, Pak Isma. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sukses terus, Pak Isma. Sama-sama Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Fatul? Alhamdulillah baik Pak Isma. Gimana kabar Pak Isma ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Fatul, sehat dan bisa melakukan proses coaching kali ini. Tapi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu nih Pak Fatul. Baik Pak, silakan. Boleh Pak. Nanti pada saat coaching, para coaching dan coach ya, dan juga coach akan saya amati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan arus kita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, saya harus disesuaikan juga dengan coaching diantaranya ada pembukaan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh? Boleh Pak. Ya, yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kali ini yakni tentang kompetensi inti yang tentang kehadiran Pak. Kemudian juga tentang memberikan pertanyaan yang betul kepada coach. Baik Pak Fatul, ingin mengembangkan dua kompetensi inti itu ya Pak ya. Ya, Mendengarkan mendengarkan, ya, kemudian memberikan pertanyaan. memberikan pertanyaan yang baik. Baik Pak Fatul, di antara kedua tersebut kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan untuk Pada usaha seperti kali ini saya lebih akan fokus kepada mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian nanti saya bisa mengajukan pertanyaan dulu juga kepada coach saya. Baik Pak Fatul, ada dua ya yang akan Bapak kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak Fatul indikator pencapaiannya itu apa? Indikatornya saya ingin memberikan solusi kepada coach saya nanti yang mungkin coach saya itu kan pasti ada permasalahan. Saya ingin membantu coach saya menemukan permasalahan yang mereka alami. Baik Pak Fatul, indikator pencapaiannya pada saat coach menjadi solusi atas Pak Fatul. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Pak. Silakan Bapak melalui coaching ya, dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan itu Bapak itu sesuai Bapak mengerti sendiri ya Pak ya. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik Pak Kumaidi, hadiran Pak Kumaidi ini tentunya ada tujuannya ya Pak ya. Betul. Nah kira-kira tujuannya apa nih Pak hari ini? Baik, Pak Fatul, terima kasih untuk
waktunya hari ini. Tujuan saya ke sini ingin meminta saran untuk Ya. saran mengenai kegiatan di sekolah saya, yaitu kan olahraga antar kelas atau PORAK itu biasa diadakan setiap penilaian akhir semester. Di setiap ujian di sekolah saya melaksanakan PORAK antar kelas. Tetapi saya meminta saran Pak Fatul, PORAK antar kelas itu ada budget yang minim, tetapi pengen meriah kegiatan PORAK antar kelas tersebut. Baik, jadi tujuan pertemuan kita pada kali ini, jadi Pak Humaydi ingin mendapatkan solusi dari keinginan mengadakan PORAK, tapi budgetnya minim seperti itu ya. Baik, kira-kira nih dari apa namanya yang sudah Pak Humaydi lakukan atau Pak Humaydi rencanakan, kira-kira apa yang sudah Pak Humaydi laksanakan untuk mengatasi masalah itu sebelumnya? Baik, Pak Fatul, terima kasih. Saya sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan, yaitu kepala sekolah, kemudian koordinasi dan komunikasi dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan sarana prasarana, kemudian wali kelas, Pak, dan juga koordinasi dan guru, kemudian anggota OSIS untuk melakukan rapat kecil, Pak. Rapat kecil sebelum diadakan PORAK tersebut, kami berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Pak Kasih kesiswaan, kemudian Pak Kasih sarana, wali kelas, guru, dan pengurus OSIS di sekolah sudah membuat susunan kepanitiaan. Baik, sudah luar biasa ini, banyak ya sebenarnya yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira harapan dari Pak Humaydi dari masalah yang ada ini, kira-kira harapannya seperti apa? Baik, Pak Fatul, harapan saya untuk kegiatan pekan olahraga antar kelas ini, harapannya yang pertama, mudah-mudahan terjadinya bibit-bibit atlet dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dengan berjalannya kegiatan PORAK antar kelas ini, kita bisa mendapatkan satu atlet bola voli, kemudian basket, kemudian futsal, itu bisa timbul atlet. Kemudian saya bisa melaksanakan PORAK dengan baik apabila budget yang minim, kegiatan PORAK ini bisa berjalan dengan meriah sesuai keinginan anak-anak dan guru olahraga. Oke, baik ya. Jadi sudah kita temukan bahwa tujuan dari Pak Humaydi adalah harapannya bahwa bisa dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan kemudian setelah itu mendapatkan bibit-bibit atlet yang paling luar biasa sekali. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira persiapan dari Bapak sendiri nih terkait tentang pelaksanaan nanti itu, kira-kira kalau dari 1 sampai 10 ada di level berapa saat ini? Baik, Pak Fatul, terima kasih untuk kegiatan PORAK kali ini. Skala posisi saya masih belajar, Pak. Mungkin levelnya itu ada di posisi 6, Pak. Ya. Karena saya meminta harapan dan dukungan dari para wali kelas, terutama Pak, wali kelas-kelas, kemudian dari guru, dan kemudian untuk berjalannya kegiatan PORAK ini sangat megah dan meriah untuk di sekolah kami, Pak. Oke, luar biasa. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan itu, kira-kira usaha apa lagi nih yang bisa Pak Humaydi lakukan selain yang tadi disampaikan? Kira-kira nanti PORAK itu dapat berjalan dengan lancar meskipun budgetnya minim. Kira-kira apa lagi Pak solusinya? Ada nggak? Ada, Pak. Kebetul solusi yang saya lakukan dalam mengantisipasi budget yang minim, yaitu Pak, saya bekerja sama dengan koperasi sekolah, Pak. Jadi saya mencari donatur. Di sekolah saya ada koperasi sekolah yang biasa siswa dan siswi jajan di koperasi tersebut. Saya gandeng untuk menjadi donatur atau menjadi jadi menjadi dukungan kepada
kami pihak sekolah apabila budget kami yang minim. Oke, luar biasa sekali, itu bagus tuh Pak, idenya luar biasa. Kira-kira ada lagi tidak ide yang lain selain itu Pak? Ide selain koperasi sekolah yaitu saya berusaha merayu atau membujuk wali kelas Pak untuk memberikan apresiasi kepada kelasnya masing-masing apabila kelas tersebut mendapatkan juara. Jadi saya melibatkan wali kelas dan guru untuk memberikan apresiasi dengan budget yang minim itu. Oke, luar biasa sekali nih. Tanpa sadar nih ya Pak Humaydi sudah kira-kiranya sudah punya gambaran gitu ya ke depannya seperti apa. Nah, kira-kira saat ini komitmen apa yang bisa Bapak lakukan supaya kegiatan Porak nanti bisa terlaksana nih Pak? Baik, Pak Fatul, terima kasih. Komitmen yang saya lakukan yaitu dengan pimpinan, yang kedua koordinasi dengan Wakasek kesiswaan, kemudian dengan anggota OSIS sekolah. Komitmen saya lakukan kegiatan Porak berjalan meriah dan sukses apabila didukung dari semua lapisan warga sekolah, baik pimpinan, Wakasek, wali kelas, semua guru, dan perwakilan tiap kelas atau OSIS. Oke, luar biasa sekali ini komitmennya ya. Kemudian yang terakhir nih Pak, kira-kira adakah dukungan yang Bapak perlukan lagi selain yang tadi disebutkan atau sudah cukup? Ya, untuk menurut saya dukungan yang perlu dilakukan terutama di semua guru Pak. Kadang guru itu di saat anak didiknya kalah dalam putaran pertama itu tidak mendukung sepenuhnya, tapi di saat kelasnya masuk semifinal dan final itu Pak, antusias guru atau wali kelas ataupun rekan-rekan kelasnya mendukung sampai membawa drum dan menabuh yel-yel supporter. Tapi di saat timnya kalah itu dukungan guru seharusnya tetap selalu ada untuk mendukung kegiatan Porak itu Pak. Luar biasa sekali. Baik Pak, sebelum kita akhiri, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa solusinya sudah Bapak lakukan sendiri. Kira-kira yang tadi kerjasama dengan kepala sekolah, Bapak koperasi, kemudian juga dengan wali kelas. Nah, yang sekarang nih Pak, kira-kira kapan nih Bapak mau melaksanakan yang tadi apa sudah Bapak rencanakan tadi? Tadi insya Allah Pak Fatul, ini kan sekolah lagi mengadakan penilaian tengah semester. Nah, Jadi untuk Porak saya akan laksanakan sehabis penilaian akhir semester itu Pak, biasanya di sekolah. Kami akan melakukan pekan olahraga antar kelas sehabis melaksanakan penilaian akhir semester. oke, berapa hari lagi mungkin? Biasanya itu untuk kegiatan Porak ini kurang lebih 2 sampai 3 bulan ke depan Pak, itu Oke, akan dilaksanakan. Nanti saya mau ingin dapat laporannya nih terkait pelaksanaan apakah nanti sudah berjalan dengan baik atau tidak ya Pak ya. Siap. Nanti kabari saya Pak. Nah, Oke. yang terakhir banget nih Pak, sebelum kita tutup, kira-kira refleksi hari ini, kira-kira apa yang sudah Bapak rasakan dan apa yang sudah Bapak dapatkan pada pertemuan kita pada hari ini? Baik, Pak Fatul, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini saya merasa senang Pak, kemudian bisa menyarankan ke Bapak sebagai Pak Fatul sedikit gambaran yang tadinya saya bingung mengadakan dengan budget yang minim, tapi dengan obrolan kami uji dengan Bapak, alhamdulillah Pak, saya bisa menemukan solusi jitu dalam melaksanakan kegiatan Porak antar kelas ini Pak di sekolah kami. Baik, terima kasih ya Pak Humaydi. Jadi ada yang mau disampaikan lagi tidak Pak? Cukup, Cukup ya. Oke, saya doakan semoga nanti kegiatan Poraknya dapat berjalan dengan lancar dan Bapak dapat menemukan kegiatan baru ya di sekolah Bapak. Oke, cukup ya Pak ya? Cukup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatul, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Ismail lalu bersemangat nih. Ya. Baik Pak Fatul, bagaimana tadi hasil coaching bersama Pak Med? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan dengan sangat baik dan sangat lancar. Ya, setelah melakukan observasi bersama Pak Med tadi ya,
Coach, tadi ada sedikit pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Fatul. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang didapatkan pada saat coaching terkait mencapai pencapaiannya Pak Fatul? Baik, tadi yang sudah saya laksanakan yaitu saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta Pak ya. Jadi dengan pertama menanyakan tujuan ya dari permasalahan yang disampaikan oleh Pak Medi. Saya juga sudah mengidentifikasi semua permasalahan yang dialami Pak Medi. Kemudian saya juga membantu Pak Medi menentukan rencana aksi dari apa permasalahan yang kita hadapi. Dan yang terakhir Pak Medi juga sudah berkomitmen bertanggung jawab atas melakukan tanggung jawabnya terkait masalah yang sudah dilakukan. Baik, Pak Fatul berhasil ya, sudah berhasil untuk melakukan coaching ya. Proses coaching sesuai dengan alur kita nih, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan yang Pak Fatul. Jadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian sudah mengarahkan Pak Med untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab terhadap Pak Medi agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Pak Fatul, dengan percakapan Pak Fatul dengan Pak Medi sudah fokus terhadap arahnya, sudah present juga, sudah kehadiran yang Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Pak Fatul. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Ya Pak Fatul, dikembangkan bukan ini, apalagi sih yang ingin Bapak kembangkan untuk kedepannya? Yang ingin saya kembangkan kompetensi yang berikutnya adalah ingin mendalami dan juga memahami dari alur tirta itu sendiri Pak. Saya ingin lebih mahir gitu ya, dan lebih terbiasa nantinya untuk menghadapi situasi dan menggunakan alur tirta ini Pak, supaya coaching-coaching saya berikutnya menjadi lebih baik. Baik Pak Fatul, sangat luar biasa sekali interpretasi kedepannya Pak Fatul dalam mendalami alur cerita ini ya, menginspirasi sekali, dan semoga kedepannya Pak Fatul lebih meningkat lagi dalam coaching yang berikutnya terhadap coaching yang lainnya gitu. Terima kasih Pak Fatul atas waktunya. Semoga hari-hari Pak Fatul, aktivitas Pak Fatul selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT dan diberikan keberkahan dalam hidup. Mungkin itu saja yang dari saya Pak Fatul. Oke, terima kasih juga nih Pak Isma telah mempersantai saya, mendampingi saya dan observasi saya terkait coaching yang sudah saya lakukan bersama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.